Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpan, nomor BP 1610 1152 610174. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Dewan Penguji yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang disingkat SIBPHTB di Bapenda Kota Padang dengan menggunakan metode web-QuAL. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa yang pertama, keamanan data dan informasi pada aplikasi SIBPHTB di kantor Bapenda Kota Padang efektif, cuman belum maksimal dikarenakan kurang lebih baru digunakan 1 tahun pertama. Yang kedua, keamanan operasional dalam aplikasi SIBPHTB bermasalah di setiap elemen data dan jumlah data yang ada dalam aplikasi SIBPHTB. Terlalu banyak yang mengakibatkan lambatnya proses penginputan data. Yang ketiga, upaya dalam mengatasi kelemahan keamanan data dan informasi pada aplikasi SIBPHTB di kantor Bapenda Kota Padang tersebut. Pihak Bapenda dilakukan komunikasi secara intens. Masuk ke promosi masalah. Yang pertama, bagaimana menganalisa pengolahan data dan informasi dalam sistem informasi menggunakan kerangka kerja web-QuAL 4.0. Yang kedua, bagaimana keefektifan web-QuAL 4.0 dalam memberikan hasil bagi sistem informasi SIBPHTB untuk Bapenda Kota Padang. Yang ketiga, bagaimana pengujian sistem informasi SIBPHTB menggunakan kerangka kerja web-QuAL 4.0 dan program perhitungan web-QuAL 4.0 menggunakan Hypertext Processor PHP dan database MySQL dalam menghasilkan analisa kualitas yang diteliti. Masuk ke batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi yang dibangun untuk mengolah data kuesioner menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang kedua, metode yang digunakan untuk mengolah data kuesioner tersebut adalah metode web-QuAL 4.0. Dan yang ketiga, data yang digunakan dalam pengukuran kualitas dan pembahasan masalah adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Yang keempat, objek penelitian pada Bapenda Kota Padang pada bagian sistem informasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan SIBPHTB online. Yang kelima, implementasi atau mengukur kualitas dengan menggunakan pendekatan web-QuAL 4.0. Masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengukur dari tingkat kematangan sistem informasi pada Bapenda Kota Padang dalam pengolahan sistem informasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem informasi yang dipakai. Manfaat penelitian. Yang pertama, membantu Bapenda Kota Padang dalam pengelolaan sistem informasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana tata cara dalam melakukan analisa dan mengukur kualitas dengan menggunakan pendekatan web-QuAL. Yang ketiga, bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, melatih pola pikir yang sistematis dan ilmiah, dan menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Yang keempat, bagi pihak lain diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu teknologi informasi dan dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Masuk ke metodologi penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meminta langsung ke biaya perolehan hak atas tanah bangunan untuk mendapatkan data dan informasi yang akan diperlukan dalam pembuatan laporan ini. Teknik penelitian yang mencakup di lapangan yaitu wawancara atau interview dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. B.
pengamatan observasi, mengamati cara kerja sistem yang ada sekaligus mempelajarinya. Yang ke-C, daftar pertanyaan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. Masuk ke tinjauan pustaka tentang WebQual 4.0. Terdiri dari 3 area utama, yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi meliputi informasi yang akurat, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang up-to-date, informasi sesuai dengan topik pembahasan, kemudian informasi untuk dimengerti, kedetailan informasi dan informasi yang disajikan dalam format desain yang sesuai. Kualitas interaksi meliputi kemampuan memberikan rasa aman saat transaksi, memiliki reputasi yang bagus, memudahkan komunikasi, menciptakan perasaan emosional yang lebih personal. Yang ketiga, kualitas usability. Kualitas usability meliputi kemudahan website untuk dipelajari, kemudian untuk dimengerti, kemudahan untuk ditelusuri, kemudahan untuk digunakan, dan kemenarikan website, interface yang menyenangkan. Berikut adalah kerangka kerja penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, selanjutnya studi literatur, dan pengumpulan data, lalu perencanaan sistem informasi, dan implementasi sistem pengujian sistem, dan membuat kesimpulan, dan penulisan laporan hasil penelitian. Masuk ke use case diagram. Ada 3 aktor, yaitu seperti contohnya admin dapat melakukan home admin, data kuesioner, data laporan, dan data saran dari kuesioner. Setelah login lalu kembali ke Kadis. Kadis dapat melihat home Kadis dan data responden, data kuesioner, data kritik dan saran, dan laporan. Dan setelah login lagi, lalu responden dapat menginputkan data laporan untuk melakukan pengecekan, yaitu responden dapat mengisi kuesioner. Masuk ke kelas diagram pengukuran kualitas SI BPHTB, yaitu sebelum melakukan login terlebih dahulu ada tabel username. Tabel username itu harus terdaftar terlebih dahulu, dan ada 5 tabel yang akan dikerjakan, yaitu tabel pemimpin, tabel usability, tabel informasi, tabel responden, tabel layanan, tabel kritik dan saran, dan itu semuanya akan terhubung. Masuk ke activity diagram admin. Setelah login, admin akan melakukan pengecekan data seperti responden, kuesioner, laporan WebQual, laporan kuesioner, dan feedback. Setelah melakukan pengecekan tersebut, dapat lakukan logout. Masuk ke sequence diagram. Yang pertama, admin atau Kadis Bapenda melakukan login untuk memasukkan username dan password. Setelah login, lalu terverifikasi dan berhasil, masuk ke menu simpan atau batal. Lalu mengelola kuesioner. Setelah mengelola kuesioner, lalu melakukan logout atau keluar. Setelah itu, ini adalah analisa hasil penelitian dari tabel responden skala Likert. Yang saya gunakan itu yang pertama, nilai skornya ada 5, yaitu sangat tidak setuju adalah 1, tidak setuju 2, cukup setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Dan intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%. Masuk ke analisa hasil penelitian. Yang pertama, analisa input laporan data kualitas pengguna, yaitu sebagai sampel yang hanya 20 orang pengisi kuesioner tersebut dengan 8 pertanyaan. Berdasarkan 8 pertanyaan dan 20 responden,
dengan 160 butir pertanyaan yang dijawab, maka yang menjawab sebanyak 160 butir pertanyaan dan yang tidak menjawab sebanyak 0 butir pertanyaan. Untuk pembuatan presentasi yang menjawab sebanyak total skor skala Likert dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden. Jadi hasilnya yaitu 5 adalah total skor skala Likert dan 8 jumlah pertanyaan, 20 adalah jumlah responden sama dengan 800. Jadi total skor pengguna yaitu 636 itu adalah total skor jawaban pertanyaan. 636 dibagi 800 dikali 100% sama dengan 79,5%. Maka persentase total skor kualitas pengguna adalah 79,5%. Berada di antara level 60% sampai 79% dikategorikan setuju. Analisa input kuesioner informasi. Kuesioner ini sebagai sampel yang hanya 20 orang pengisi kuesioner tersebut, sama seperti yang tadi, dengan 7 pertanyaan, berdasarkan 7 pertanyaan dan 20 responden dengan 140 butir pertanyaan yang dapat, maka yang menjawab sebanyak 140 butir pertanyaan dan yang tidak menjawab sebanyak 0 butir pertanyaan. Untuk membuat presentasi yang menjawab sebanyak total skor skala Likert dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, lalu hasilnya 605 dibagi 700 dikali 100% sama dengan 68,4%. Dapat dikategorikan sangat setuju. Yang ketiga, kuesioner interaksi layanan. Sama seperti yang kedua, yaitu ada 20 orang pengisi kuesioner tersebut dengan 7 pertanyaan dan 20 responden dengan 140 butir dan 0 butir pertanyaan. Untuk pembuatan presentasi yang menjawab sebanyak itu adalah 5 kali 7 kali 20 sama dengan 700. Jadi total skor pengguna yaitu 553 dibagi 700 kali 100% sama dengan 79%. Maka dapat dikategorikan dengan setuju. Kesimpulan, hasil dari pengukuran kualitas SIBPHTB pada Bapenda Kota Padang dengan menggunakan metode WebQual 4.0 adalah dapat diketahui dengan mengukur kualitas menggunakan metode pendekatan WebQual 4.0 untuk membantu Bapenda Kota Padang agar pengelolaan data dan informasi dalam SIBPHTB dapat dikelompokkan berdasarkan usability quality, information quality, dan service interaction quality. Hasil dari kuesioner yang kedua, hasil dari kuesioner pengukuran kualitas SIBPHTB pada Bapenda Kota Padang dengan menggunakan metode WebQual 4.0, maka didapat hasil menentukan ukuran dan kualitas dengan menggunakan pendekatan WebQual 4.0 untuk membantu dalam mengantisipasi semua kelemahan. Dan yang ketiga, hasil dari kuesioner pengukuran kualitas SIBPHTB pada Bapenda Kota Padang dengan menggunakan metode WebQual 4.0 dari informasi yang dikelompokkan berdasarkan usability, quality, informasi quality, service interaksi quality. Saran yang saya sebagai peneliti berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah untuk penelitian berikutnya mengevaluasi pengolahan data kuesioner pengukuran kualitas SIBPHTB dengan menggunakan metode WebQual 4.0 di Bapenda Kota Padang ini dapat dikembangkan dengan menggunakan perangkat mobile phone agar sistem dapat menjadi lebih fleksibel dan dimudahkan dalam mengakses SIBPHTB di Bapenda Kota Padang dengan aman dan nyaman bagi para responden. Baik, sekian, terima kasih. Itulah hasil dari penelitian saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.